Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelompok kami, yang dimana kami malam ini akan menjelaskan tentang kepailitan, yang dimana menjadi tugas dari mata kuliah hukum bisnis. Sebelumnya dalam kelompok ini perkenankan ada saya Mega Putri, ada Mbak Siti Auliana Staningsih, Mbak Siti Auliani Staningsih, dan Mbak Aura. Nah, malam ini kita langsung masuk aja ke materi ya. Pertama, kita kenal dulu apa sih itu tentang kepailitan ya. Nah, kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit ya. Nah, di mana dalam bahasa Belanda yaitu faillit. Nah, istilah faillit ini sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu faillit yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Nah, jadi pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya. Nah, ini juga dikemukakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata nih, yaitu seluruh harta dari kekayaan debitur menjadi jaminan untuk seluruh hutang-hutangnya. Ya, nah, pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Nah, dalam pasal 1, angka 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, itu pengertian dari pailit. Nah, dalam pailit itu terdapat dasar hukumnya. Dasar hukum kepailitan di Indonesia itu ada 6. Ya. Nah, 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Yang kelima, itu pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Nah, yang terakhir itu beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, dalam kurung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Demikian penjelasan singkat saya tentang pengertian kepailitan dan dasar hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Sejarah hukum kepailitan. Sejarah masuknya aturan-aturan kepailitan di Indonesia sejalan dengan masuknya Wetboek van Koophandel atau KUHD ke Indonesia. Adapun hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan mengenai kepailitan sebelumnya terdapat dalam buku 3 KUHD. Namun akhirnya aturan tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk aturan kepailitan baru yang berdiri sendiri. Asas-asas kepailitan. 1. Asas keseimbangan. Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. 2. Asas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan. 3. Asas keadilan. Asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran tagihannya tanpa memperdulikan kreditor lainnya. 4. Asas integrasi. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum
Formil dan material peraturan kepailitan merupakan suatu kesatuan utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Fungsi dan tujuan kepailitan. Filosofi kepailitan adalah mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditor berkaitan dengan keadaan tidak membayarnya debitor karena ketidakmampuan debitor melaksanakan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang KPKPU, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya, dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Syarat-syarat kepailitan. Syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. 1. Adanya utang. 2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo. 3. Minimal satu utang dapat ditagih. 4. Adanya debitor. 5. Adanya kreditor. Adanya kreditor itu terbagi menjadi 3. Kreditor khusus, separatis, kreditor istimewa, preference, kreditor konkuren. 6. Kreditor lebih dari 1. 7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga. 8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang. 9. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Kepailitan. Apabila syarat-syarat di atas terpenuhi, hakim harus menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan judgement yang luas seperti pada perkara lainnya. Wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat kepailitan. Akibat hukum dari putusan pailit dari pengadilan niaga bagi seorang debitur, pailit itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yaitu yang pertama adalah akibat hukum kepailitan secara umum. Yang kedua, akibat hukum kepailitan secara khusus. Dan yang ketiga, akibat hukum kepailitan terhadap kewenangan berbuat debitur pailit dalam ranah hukum kekayaan. Berdasarkan pembagian kelompok besar tersebut, masing-masing dibagi lagi secara rinci dan jelas. Pada intinya, kepailitan mengakibatkan debitur yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. Ya, yang selanjutnya adalah pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Yang pertama adalah orang perorangan, pria dan wanita, menikah atau belum menikah. Jadi, pemohon adalah debitur perorangan yang telah menikah, maka permohonannya hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali tidak ada percampuran harta. Yang kedua adalah perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Jika pemohon berbentuk firma, harus membuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma. Yang ketiga adalah perseroan, perkumpulan koperasi, perkumpulan, yayasan dan berbadan hukum. Dan yang keempat adalah harta warisan. Ya, jadi segitu aja penjelasan dari saya dan penjelasan kepailitan dari kelompok saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.